حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Irfa' sautak. Wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله في أحكام العارية وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. مطلقة di situ. Pakai ta marbutah mutlaqatan gitu. Naam. Baik. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلقيها يوم تلفها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. ما شاء الله. طيب اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. فصل fi ahkamil 'ariyah, hukum al-'ariyah dalam kitab al-buyu'. Ketemu? Al-'ariyah ketemu? Di matan di Kifayatul Akhir enggak masalah, nanti kita ambil faedah dari kitab Kifayatul Akhir. Iya, matan Abi Syuja Kifayatul Akhir. Halaman berapa Pak ditunjukin Pak? Enggak di ini di buku antum. Enggak di kitabul buyu, cari di ininya. Di daftar isi Kitabul Buyu'. Ya, fasal fi ahkamil 'ariyah, yaitu hukum-hukum berkaitan dengan peminjaman. Ya, pinjam meminjam. Wajadtum di around 248 di situ. 248 Pak, benar Pak? Antum buka buku kayak orang tua lagi buka buku Pak. Iya, selalu disalahin anaknya. Fi ahkamil 'ariyah. Zihad khalas, wajadta zihad? Khalas. Baik. Kita akan mempelajari yang namanya al-'ariyah dalam fikih Syafi'i, yaitu simpan pinjam meminjam. Ya. Kita akan memahami dulu definisi dari al-'ariyah secara syar'an melalui definisi Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bisa ketemu antum Rafi? Ketemu definisinya wa haqiqatuha syar'an? Haqiqat. Iqra wa haqiqatuha syar'an. Iqra.
wa haqiqatuha syar'an ibahatul intifa'i bima yahillu al-intifa' bihi ma baqa'i ainihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu. Ini bisa dikopas itu ya, definisi bisa diperlihatkan. Kifatul akhir definisinya. Wa haqiqatuha syar'an, hakikat dari al-'ariyah secara syar'i itu apa? Ya, pinjam meminjam atau pinjam meminjam secara syar'i ibahatul lintifa'i bima yahillu lintifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyaruddahu. Ketemu mungkin? Di kopas. Ya, coba ketemu enggak definisinya? Ibahatul intifa'. Belum ketemu dah? Sini ana cari. Masya Allah. As-sulh kita udah, al-kafalah udah, al-iqrar udah. Nih 273. Memang beda-beda cetakan. Kita ada berapa cetakan sekarang? 1, 2, 3 cetakan online, 4. Ada 4 cetakan. Ya, tiga-tiganya cetakan khurafat semua yang beneran. Oke. Jadi hakikat dari al-'ariyah adalah ibahatul intifa'i bima yahillu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyaruddah. Ibahatul intifa', pengizinan, pembolehan untuk intifa', mengambil manfaat. Ya. Bisa dicari setelah fasl itu, ya. Haqiqatuha syar'an ibahatul intifa'. Peminjaman adalah pembolehan mengambil manfaat bima yahillul intifa'u bihi. Yang diambil manfaatnya itu adalah apa yang memang halal untuk diambil manfaatnya, karena tidak semua hal itu halal untuk diambil manfaatnya. Ma'a baqa'i 'ainihi, dengan masih tertetapkannya materi yang dimanfaatkan itu, paham enggak? Liyaruddahu, untuk dikembalikan pada masanya nanti. Oke. Jadi al-'ariyah adalah ibahatul intifa'. Peminjaman adalah pembolehan untuk mengambil manfaat. Berarti kalau misalnya meminjamkan sesuatu tapi dengan syarat tidak boleh dimanfaatkan, maka ini bukan peminjaman. Ini nitip namanya. Masuknya ke apa? Wadi'ah. Enggak? Karena orang minjem untuk mendapatkan manfaat darinya kan? Ibahatul intifa'. Ya. Jadi kalau misalnya saat Anda pinjam pulpen, Anda pinjemin antum pulpen, tapi antum nggak boleh pakai. Ini Anda berarti nggak minjem dong, Ustaz. Anda berarti tempat penitipan pulpen. Ya kan? Wadi'ah hakatnya. Jadi kalau misalnya peminjaman, maka sudah maklum secara syar'i dan urfi bahwasanya diperbolehkan bagi peminjam untuk mengambil manfaat dari zat atau materi yang dipinjam. Oke? Itu ibahatul intifa'. Kemudian yang diambil manfaatnya itu apa? Bima yahillul intifa'u bihi. Antum bisa aja di belakang tembok sana. Bima yahillul intifa'u bihi, yaitu bolehnya mengambil manfaat hal yang halal diambil manfaat dengannya. Jadi materi yang dipinjam itu adalah materi yang boleh atau halal untuk dimanfaatkan. Ya, meminjamkan buku boleh nggak dimanfaatkan? Boleh, Bang. Iya. Kemudian kalau misalnya meminjamkan bini misalnya, la yahil intifa' bihi, nggak boleh memanfaatkan, ya kan?
Ekstrim sekali ya. Ya, gitu. Karena bini orang la yahillu lintifa'u bihi. Ya. Oke. Ma'a baqa'i 'ainihi. Dengan baqa, yaitu tetapnya materi tersebut. Masih tetap, dia tidak hilang, tidak. Tapi baqa'u 'ainihi ini tujuannya adalah untuk dikembalikan nanti. Tujuannya adalah untuk dikembalikan. Baik. Apakah baqa'ul 'ain ini disyaratkan secara mutlak untuk setiap peminjaman? Tidak. Tidak disyaratkan secara mutlak. Tapi ketika di waktu penyerahan kembali harus ada 'ain yang sama dari segi 'ainnya atau yang satu qimah, satu value. Oke, kalau peminjaman uang, antum silahkan mengambil manfaat, tapi harus kembalikan dengan zat uang yang sama. Enggak bisa. Enggak bisa lah. Ya. Anda udah tandain tuh uangnya tuh. Ya. Dan nomor serinya udah Anda catat. Ya. Antum nanti balikin ke Anda 2 bulan lagi harus dengan zat uangnya sama, nomor seri sama. Bisa enggak? Enggak, Bro. Tapi ketika 2 bulan lagi nomor seri beda, tetap enggak itu disebut baqa'ul 'ain dan dikembalikan. Begitu. Ya. Jadi enggak semua materi yang dipinjam itu harus baqa'ul 'ain dengan 'ain yang satu zat gitu, belum tentu. Karena ada beberapa model barang yang enggak bisa ditetapkan, melainkan diputer ya, seperti uang. Ada lagi enggak selain uang? Ya, emas. Pinjam emas. Untuk apa? Untuk dijual. Ntar balikinnya apa? Emas lagi. Nggak bisa. Pokoknya emas yang waktu itu dijual. Nggak bisa. Iya, emas tetap dengan takaran yang harus sama, gitu kan? Oke. Kalau pinjam motor gimana, Ustaz? Pinjam motor. Iya, motornya dia juga kan? Misalnya qadarullah pas pinjam nih orangnya yang minjem ini tiba-tiba ada yang rusak gitu. Nah, itu yang rusak orangnya atau motornya? Motornya. Itu ngembalikinnya dalam keadaan begitu aja atau harus dibenerin dulu? Itu dilihat dari ya kerusakannya, apakah secara uruf itu perlu untuk diralat, atau dilihat juga dari apakah itu karena kelalaian atau gimana. Nanti dirundingkan lagi. Nanti insya Allah ada kok di sini. Ya. Jadi benda tersebut atau materi tersebut harus apa? Muntafa' bih atau yahillul intifa'u bih. Dan karena ini 'ariyah maka wajib untuk mengembalikannya. Taib. Faqala al-Mawardi, kata al-Mawardi, al-'ariyah adalah hibatul manafi', menghadiahkan manfaat. Ini terlalu global sebenarnya, terlalu global ya, tapi menuju ke al-'ariyah benar. Karena al-'ariyah itu peminjaman itu biasanya memang untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya nih anak pinjamkan antum satu rak kitab dengan kitab-kitab Arab di dalamnya, anak pinjamin antum. Ya. Gitu kan? Misal Alwi mau nikah nih, kemudian pengen dilihat oleh calon mertuanya sebagai orang alim misalnya. Ustaz, ana pinjam rak antum Ustaz, sama kitab-kitabnya. Ya, fadhal. Maka diboyonglah itu rak dan kitab-kitabnya. Ana kasih antum waktu muaqqat 2 bulan. 2 bulan balikin ya. Ayo siap Ustaz. Nah, kemudian dia taruh tuh. Dia baca pun tidak. Menyentuh pun tidak. Bahkan baru lihat pun langsung kesurupan mungkin. Nah, kemudian datang calon mertuanya ke kontrakan dia, dan kelawar itu telah hilang. Ya, masya Allah, Alwi ini masya Allah.
Alwi mendapatkan manfaat nggak dari sini? Ada manfaat. Ya, ada manfaatnya. Yaitu pujian dari calon mertua dan rating 5 star, 5 bintang. Masya Allah, ya Allah, calon mantu saya ternyata orang alim, seorang ustaz. Masya Allah. Oh, sangat Masya Allah, Alwi Jumawa sendiri. Selesai dari itu akhirnya terjadi pernikahan pada waktunya. Ada tenggat kan, antum 2 bulan lagi kan balikin dengan ain yang sama. Apakah berkurang dari ain tersebut? Tidak. Karena dia mengambil manfaatnya apa? Yaitu pujian orang. Nah. Tapi kalau misalnya mengambil manfaatnya adalah dengan cara antum membacanya, maka intifa' bihi juga. Yahil, halal. Iya, begitu. Baik, itu jadi menghibahkan manfaat, kata Imam Al-Mawardi. Ya. Dan dalil dari ini yaitu wa yamna'un al-ma'un, di antara yang Allah Ta'ala cela adalah mereka mencegah peminjaman perabotan rumah. Ma'un itu barang-barang perabotan rumah. Ya, wa yamna'un al-ma'un. Dimaksud di sini tetangga saling meminjamkan satu sama lainnya perabotan rumah. Maka dikatakan oleh Al-Hisni rahimahullah, wa kana dzalika wajiban fi awal Islam. Itu wajib di awal-awal Islam, itu wajib untuk saling meminjamkan perabotan rumah karena orang masih sedikit, orang muslim masih sedikit gitu. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah meminjam semacam baju perang. Semacam baju perang. Ya, maka dikatakan kepada beliau, "Aghasban ya Muhammad?" Apakah ini ghasab ya Muhammad? Ghasab itu adalah meminjam tanpa izin. Ya, meminjam tanpa izin dengan cara paksa, biasanya di hadapan pihak yang pemiliknya. Itu ghasab. Ya, itu ghasab. Minjam tanpa izin dengan paksa, maksudnya paksa diambil aja gitu. Biasanya di depan sahibnya, yaitu pemiliknya. Iya. Jadi ghasab ini bukan sariqah, ikhwan. Ya, atau mengambil tanpa izin gitu aja. Ghasab, bukan meminjam, mengambil gitu aja tanpa izin. Kayak begal, Ustaz. Iya, secara paksa. Begal ya, semacam itu. Tapi ada hukum sendiri itu dia. Dia hukumnya masuknya ke lebih ke ifsad fil ard ya. Ada di surat Al-Maidah. Kemudian kata Nabi SAW, la bal 'ariyatun madmunah. Enggak, ini bukan ghasab. Tapi ini peminjaman, bukan ghasab itu bukan minjam ya. Dia merampas gitu. Bahasa buruknya merampas lah. Mengambil dengan paksa di depan sahibnya biasanya. Ya. Dan enggak untuk dikembalikan. Maka kata Nabi SAW, enggak, ini bukan ghasab. Ini 'ariyah. Ini peminjaman yang madmunah, yang dijamin. Ya, jadi orang yang meminjam itu dia akan terkena beban doman atau apa doman? Jaminan, tanggungan, ya. Taib. Kemudian dikatakan di dalam Kifayatul Akhyar, fasyartul mu'iri an yakuna ahlan litabarru' fala tasihhu minal mahjuri alaih. Di dalam Kifayatul Akhyar bisa dicari kan? Maka di antara syarat orang yang meminjamkan, mu'ir itu orang yang meminjamkan. Jadi ada i'arah atau 'ariyah, itu adalah perbuatan pinjam meminjam, akadnya, ya, perbuatan pinjam meminjam. Mu'ir orang yang meminjam, orang yang meminjamkan, memberi pinjaman, mu'ir. Musta'ir orang yang meminjam. Dan mu'arubih orang materi yang dipinjamkan. Maka syarat orang yang memberi pinjaman an yakuna ahlan litabarru', dia
memiliki kecakapan untuk memberikan sumbangsih atau tabarru', memberikan sesuatu, memberikan sumbangan, memberikan pemberian. Ahlan litabarru' secara syar'i, bukan secara urfi. Ahl litabarru', ya. Antum disebut ahl litabarru', memiliki kecakapan untuk memberikan sesuatu. Itu ketika antum aqil, baligh, ya. Makanya anak kecil donasinya tidak diterima, ya. Anak kecil donasinya nggak diterima. Tapi kalau walinya atau nazirnya atau yang megang hartanya diterima. Karena anak kecil bukan ahl, nggak memiliki ahliyah untuk tabarru'. Nah, dikatakan la tasihu minal mahjuri alaih. Tidak sah untuk orang yang apa bahasa Indonesia mahjur alaih. Ada babul hajar, kita pernah bahas. Itu orang yang bangkrut, pailit. Tapi bangkrut atau pailit secara syar'i, bukan bangkrut secara urf, ya. Secara kita bangkrut itu adalah tokonya bangkrut, rugi, padahal dia masih kaya. Ini bukan mahjur alaih namanya. Yaitu mahjur alaih orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya ketika itu. Orang yang memiliki hutang lebih besar daripada kepemilikannya, hartanya, maka ini disebut mahjur alaih. Maka dia la yasihu tasarrufuhu. Tidak sah tasarrufnya dia, muamalahnya dia tidak sah. Dia tidak diperbolehkan untuk meminjamkan barangnya karena barang tersebut hakikatnya adalah milik orang yang memberikan pinjaman buat dia. Paham gak ya, Pak? Anda kasih contoh, zihad misalnya. Misal aja, nggak apa-apa ya. Tapi kok antum mau ini kenyataan sih nggak apa-apa. Tapi ini Anda misal aja. Antum punya hutang sama Anda 500 miliar zihad. 500 miliar gimana antum? Nggak pernah bayar semua. Ya. Dan Anda nggak mau, pokoknya Anda ajukan ini ke hakim. Anda gugat antum. Antum selalu ketemu Anda cengengesan. Nggak pernah mau bayar. Bayar sekarang. Dan hartanya zihad itu sekarang rumah punya, tapi harga rumahnya paling 2 miliar. Itu bagian dari recehan. Kemudian segala hal itu dari materinya. Suatu ketika ada orang, nah ini kan berarti dia kan mahjur alaih. Bangkrut dia benar-benar. Hutangnya lebih banyak daripada kepemilikannya. Suatu ketika ada tetangganya pengen minjem mobil sama zihad. Ya. Dipinjemin enggak? Karena enggak punya. Ya. Saya enggak punya mobil, antum mau minjem mobil. Enggak punya mobil kok. Taib. Zihad Anda pinjam rumah antum. Nah, dia punya rumah. Boleh enggak rumahnya dipinjamkan? Enggak boleh. Karena rumah itu harusnya badal untuk dainnya. Jaminan dainnya untuk Anda harusnya. Tapi belum disahkan buat Anda karena dia masih posisi mahjur alaih. Maka orang yang terkena mahjur alaih itu kepemilikannya itu dipertanyakan, makanya dia tidak diperbolehkan untuk meminjamkan harta yang dia miliki. Paham di sini, kan? Dan dia bukan orang yang memiliki ahliyah untuk tabarru. Nggak bisa dia dalam keadaan hutangnya lebih banyak daripada penghasilan atau kepemilikannya, dia kemudian donasi dakwah. Antum jangan donasi, bayar dulu hutang antum. Lihat, jangan ngaku doang, mana? Bayar. Ya. Kemudian di antara syaratnya antakuna manfaatul ainil mu'aratu manfaatul ainil mu'arati milkan lil mu'ir. Manfaat materi yang dipinjam itu milik pihak yang meminjamkan. Manfaat, ya, pahami baik-baik. Manfaat dari materi yang dipinjamkan itu dimiliki oleh peminjam, orang yang meminjamkan. Atau udah sempurna kalau paham tentang hal ini?
Ini. Ana punya kitab. Kitab ini milkun tam, milik ana secara milk tam, milik sempurna ya. Berarti milik sempurna ini berarti apa? Zat ain dari kitab ini milik ana. Dan manafi' dari kitab ini juga milik ana, karena ini dia dalam ini milik ana khalas secara zat. Segala sesuatu yang secara zat milik kita, maka manfaatnya juga milik kita. Oke? Ini milkun tam ya. Baik. Sekarang kemudian antum meminjam dari ana. Saat ana pinjam kitab Kifayatul Akhir. Baik. Ana pinjamin antum. Baik. Sekarang syaratnya adalah manfaat dari kitab ini ada enggak? Ada. Asli manfaat dari kitab ini milik siapa? Milik ana. Ana pinjam ke antum. Antum boleh enggak kemudian mengambil manfaat dari benda ini? Boleh. Karena pada asalnya manfaatnya itu milik ana. Dan ana pinjamkan kepada antum benda ini dan manfaatnya. Itu kan itu ya boleh. Kenapa hal ini dipermasalahkan atau diangkat gitu? Karena kadang-kadang ada orang dia nggak memiliki benda ini secara sempurna, tapi dia memiliki manfaatnya. Paham nggak? Dia tidak memiliki suatu benda ini secara sempurna, tapi dia memiliki apa? Manfaatnya. Kif? Dor. Antum kontrakan? Yang bayar siapa? Mudah-mudahan ini bukan Manan ya. Antum pemilik kontrakan itu enggak? Enggak. Pas udah wafat. Antum dapat warisan enggak dari mana? Enggak, siapa antum gitu. Bahkan mungkin beliau sudah mewasiatkan jangan sampai diwariskan ke oleh. Berarti milik kepemilikan isi kepemilikan ghairu tam. Ya kan? Ainnya antum tidak memilikinya ya. Maka antum tidak boleh memodif tanpa izin. Tapi manfaat secara urfi antum bisa dapat. Milik antum manfaatnya, ya enggak? Nah, sekarang benda materi ya gitu kontrakan tersebut unit kontrakan unit berapa? Unit 1 ya? Kan ada berapa unit situ di kontrakannya? Ada 10 unit atau unit 1. Antum berhak mendapatkan zatnya, memiliki zatnya atau memiliki manfaatnya saja? Manfaatnya saja. Baik. Berarti milik di sini milik untuk manfaatnya. Kemudian boleh enggak keluarga Pak Sugiman pemilik kontrakan secara zat. Kemudian ketika antum sudah bayar, mereka kemudian tiap hari masuk ke kontrakan antum dan tidur di dalamnya. Boleh enggak? Enggak boleh kecuali dengan izin antum. Karena pemanfaatan untuk unit 1 kontrakan tersebut milik antum. Paham enggak di sini, Pak? Sekarang antum mau meminjamkan unit tersebut kepada siapa? Gus Miftah. Ya, Miftah. Boleh enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Meminjamkan kontrakan unit 1 kepada dia. Fadhil antum mana pinjemin dah. Antakun manfaatul ain milkat lil mu'min. Hah? Bukan punya dia, bukan punya ahli. Emang minjemin kontrakan ke dia tuh disuruh ngapain emang? Tinggal di dalamnya kan? Iya. Yaitu ambil manfaat di kontrakan nomor unit 1 ini, ya kan? Boleh ya? Boleh. I'aratul mustajir boleh. Sah. Kenapa? Karena meminjamkan manfaatnya sebenarnya. Bukan dalam artian meminjamkan materi ininya, tapi manfaat. Antum kan antum manfaatin aja dari sini, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Gitu. Sampai sini insya Allah jelas ya.
Tapi dikatakan itu satu kasus kayak antum di sini kan yang tinggal di unit tersebut sebagai mustajir, orang yang apa? Nyewa ya. Terus antum minjemin ke orang nih barang sewaan antum. Boleh? Boleh. Kenapa yang nyewa ini boleh meminjamkan? Karena dia memiliki kepemilikan manfaat di ain mustajar tersebut. Oke. Paham nggak? Pak Neman paham? Rafi? Ziyad? Tadi yang manfaat dari barang yang dipinjamkan milik siapa? Manfaatnya milik mustajir, orang yang menyewa. Antum kalau misalnya nyewa dari Anda, nyewa motor Supra Anda misalnya. Tapi Anda nggak yakin antum punya duit, ya. Tapi nggak apa-apa lah, sewa aja. Boleh nggak ketika itu antum pinjamkan ke teman motor Anda yang udah antum sewa itu? Boleh kan? Boleh. Jadi kita sering lakukan ini kok. Iya. Iya. Yang bilang nggak boleh, sok silahkan. Tapi iya, karena antum sudah mempunyai saham kepemilikan, tapi dari segi manfaat, dan manfaat tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dipakai, ya kan? Ana pinjemin nih motor Ana, tapi jangan dipakai motornya. Terus Ana pakai apa buat pinjem? Ya motor gaib aja. Iya harus pakai motor itu kan? Ya udah boleh. Tapi kemudian kalau antum minjem, terus minjemin ke orang, antum minjem, terus barang yang antum pinjemin ke orang. Di sini bahas wala yu'irul musta'ir. Orang yang minjem tidak boleh meminjamkan. Ya. Kenapa gitu? Li'annahu ghairu malikin lil manfaah. Karena dia tidak memiliki manfaatnya. Beda antara orang yang memiliki manfaat dari ain dengan orang yang mubah lil manfaat. Paham nggak bedanya? Orang yang mustajir dengan orang yang musta'ir. Mustajir dan musta'ir itu bedanya di kepemilikan atau tidaknya. Ada namanya mushtari, ada namanya mustajir, ada namanya musta'ir. Ini hidung Anda gatal banget ini, Masya Allah. Mushtari, pembeli. Kalau pembeli berarti dia milkun tam. Dia memiliki apa? Zat ainnya dan memiliki manfaatnya otomatis. Mustajir tidak memiliki zat ainnya tapi memiliki manfaat terhadap zat ain tersebut. Kalau musta'ir enggak pilih apa namanya minjem kok. Tidak memiliki zat ainnya dan tidak memiliki manfaatnya. Lah terus kok dia boleh memanfaatnya? Dia diperbolehkan tapi dia tidak memiliki manfaatnya. Makanya dia tidak punya hak untuk memberikan manfaat tersebut ke orang lain. Bisa tahu bedanya sekarang? Sariq bedanya apa dengan mushtari, mustajir, musta'ir? Ada sariq. Maling. Maling memiliki zat ainnya enggak? Memiliki manfaatnya enggak? Diperbolehkan memanfaatkan enggak? Enggak boleh. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang Ziyad antum milih yang mana? Jangan pilih yang sariq. Gitu. Jadi milk ada milkun tam, ada dananya. Sekarang kalau misalnya antum ada seorang pengelola, ya, antum pengelola, ya, kayak ini Rafi, antum pengelola kan, pengelola dagangan yang dimiliki oleh owner antum, bos antum ya. Buat antum memanfaatkan satu toko isi madu, parfum dan seterusnya, atau parfum dan madu atau parfum madu ya. Nah, ada tanya antum memiliki secara zat ain semua dari dagangan itu enggak? Milik antum? Bukan. Baik.
antum diperbolehkan nggak berintifa dengan semua dari ain tersebut? Berintifa maksudnya Mengambil manfaat? dagang gitu. Nggak, Oh, mengambil manfaatnya. makan gitu. Mengambil manfaat di sini dalam artian antum mengkonsumsinya. Oh, boleh. Boleh tak? Boleh ada. Semuanya? Boleh dicobain. Oh, dicobain. Nah, ini intifa lain ini. Boleh dicoba, dicicipin. Setiap gentongnya dicicipin gitu. Maka di sini apakah antum memiliki manfaat? Memiliki ain tidak pastinya. Memiliki manfaat enggak antum? Enggak. Ya juga. Tapi antum mubah lil intifa. Kenapa antum enggak punya kepemilikan sama sekali? Enggak. Iya. Tapi antum diizinkan lil intifa wa tasarruf bih. Diperbolehkan untuk mengambil manfaat dan bertasarruf. Makanya orang kalau misalnya dia jual parfum, itu bukan milik dia, tapi dia dagangan orang, cuman dia jualkan. Boleh nggak dia coba jajal cium gitu? Boleh. Ini intifa bukan? Intifa. Selama diperbolehkan untuk oleh maliknya, maka dia nggak masalah melakukan itu. Tapi kalau misalnya maliknya tidak memperbolehkan intifa tersebut, nggak boleh. Tapi posisi antum sekarang musta'ir atau apa? Dalam hal ini enggak, bukan musta'ir. Antum kelola dalam mudharabah. Atau pengelolaan dalam artian antum orang sewaan yang bukan ditujukan untuk berintifa itu. Ala kulli hal, kita sudah paham ya dalam masalah ini. Jadi tadi ada perbedaan dalam mushtari, mustajir, musta'ir dan ya sariqah dan semisalnya, ghasab dan seterusnya. Ghasib. Nah, jadi milkun kepemilikan itu dipahami ada milkun tam, ada milkun ghairu tam. Ada adamul milk. Ada milkun tam, kepemilikan sempurna berarti punya zat ainnya dan punya manfaatnya. Ada milk ghairu tam, yaitu tidak punya ainnya dan namun mungkin bisa punya manfaatnya. Ada ghairu ada mul milk, tidak memiliki kepemilikan sama sekali. Kalau milkun tam jelas orang yang punya benda, maka otomatis dia punya manfaat, dia punya hak untuk mendapatkan manfaat dari benda yang dia miliki. Makanya dalam jual beli tidak sah pensyaratan adamul intifa, enggak boleh. Ya. Ustaz, ana beli parfum dari antum, baik. Ana murahin, tapi dengan syarat antum enggak boleh mengendusnya. Terus buat apa saat anda beli parfum? Pokoknya gitulah. Antum nggak boleh mendapatkan manfaat darinya. Dan kemudian sebagian ulama juga mengatakan, barang siapa yang menikah dengan syarat tidak boleh menjima istrinya, itu tidak sah syarat tersebut. Iyalah masa kan kepemilikan sempurna. Jadi milkun tam, ya milkun tam. Ya, ada milk ghairu tam. Kepemilikan yang tidak sempurna. Seperti dia mengelola sesuatu padahal itu milik bosnya misalnya. Ini milik ghairu tam. Atau dia mustajir menyewa sesuatu milik ghairu tam. Milik ghairu tam ini kalau tasarruf bermuamalah dengan kepemilikan yang ghairu tam ini, kalau membuat benda atau zat ainnya itu berubah, maka dia wajib izin kepada ownernya. Wajib izin kepada ownernya. Kayak misalnya antum bikin pasang AC. Harus izin. Karena kan harus ada yang dibolongin. Kecuali kok AC-nya AC gaib, nah baru nggak ada kerusakan maka nggak usah izin. Milik ghairu tam. Jadi yang milik ghairu tam biasanya manafi'nya yang dia dapat. Begitu manfaatnya. Tapi gimana kalau misalnya sekarang ya, Anda dagang, investor Anda banyak, investor yang menanamkan saham modal di Anda. Misalnya investor Anda Pak Bu Rahmat, dia invest 100 juta di Anda. Rafi, ya orang kaya nih, antum invest 100 juta di Anda. Biasa yang Anda sebut orang kaya di kajian itu biasanya yang kenyataannya sebaliknya biasanya. Nah kemudian Pak Neiman invest di Anda 100 juta.
100 juta, 100 juta, 100 juta. Sampai 5 orang lah investasi ke Anda 100 juta masing-masing. Pertanyaannya, ya bentar sebelum pertanyaan, Anda kemudian mengkonvert uang-uang tersebut berupa barang dagangan, parfum, sarung, baju koko, baju batik, dan pokoknya apalah yang Anda dagang itu. Pertanyaan sekarang, apakah barang tersebut boleh disebut milik Anda ketika Anda misalnya berdagang? Oh, ini barang Anda nih, kata Anda pedagangnya. Boleh nggak bilang gitu? Boleh. Dari sini, apakah di sini milik benar-benar? Bukan. Milik secara ain tidak. Apakah Anda memiliki secara manfaat? Tidak juga. Lah terus kok bisa Anda disebut pemiliknya? Perwakilan niyabah. Maka ini boleh. Perwakilan dari owner, maka boleh. Secara majaz boleh. Dan ini juga bisa dikatakan memilikinya secara tidak sempurna. Jangan dengerin ya. Iya. Makanya para pedagang boleh bilang, oh ini barang dagangan saya. Boleh, ini milik saya. Boleh bilang gitu. Secara majaz. Secara hakikat milik siapa? Ownernya. Kan nggak lucu kalau semua pengelola harus nyebutin semua nama investornya. Oh enggak, ini bukan punya saya. Ini punya Pak Abu Rahman, ini punya Rofi. Ya repot lah kalau kayak gitulah. Ya kan? Nggak, bahkan nggak ada ceritanya kayak gitu. Tukang kue pancong misalnya, dia jualan, ya kemudian orang ini jualan Anda, ini bilang ini pancong milik siapa semua? Enggak, ini milik investor saya. Pak Fulan disebutin satu-satu 10 investor, nggak bakal kayak gitu terjadi. Sekali aja bilang ini semua milik Allah, udah gitu aja bilang. Iya, jadi milik saya boleh secara majaz. Oke, nah kemudian karena ini 100 juta sampai 500 juta, kira-kira kena nisab nggak? Pastilah kena nisab itu. Haul kena. Taib. Wajib nggak atas Anda untuk menzakatinya, mengeluarkan zakat darinya? Enggak wajib, karena diantara syarat zakat adalah kepemilikan sempurna. Paham di sini? Jadi yang pada hakikatnya harus mengeluarkan zakat ya masing-masing antum dengan harta antum sendiri, paham? Antum punya harta 500 juta di tabungan Pak Abu Rahmat, dan antum menanam saham 100 juta. Maka antum cara ngitung zakatnya adalah 500 juta di tabungan dikombinasikan dengan 100 juta di barang dagangan Anda, dan kalau Anda memberikan report berapa sekarang keuntungan untuk antum, maka itu semua dikalkulasikan. Silahkan antum tunaikan zakat sendiri. Anda enggak menunaikan zakat dari sini. Tapi kan Ustaz, antum kan 500 juta modalnya, betul. Tapi itu modal investasi, bukan modal milik Anda. Gimana, paham enggak di sini, Pak? Begitu. Ziyad paham, Ziyad? Pak Abu Naiman, Pak Abu Naiman. Masa bapak diri sendiri ya. Gitu. Kembali ke yang tadi, ikhwan. Tapi ada juga di antara ulama yang mengatakan lil musta'iri an yu'ir. Untuk orang yang minjam boleh dia minjemin ke orang lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, itu khilaf di antara ulama. Tapi lebih ihtiyatnya kita mengatakan yang minjem jangan pinjemin ke orang lain. Enggak baik ada i'arah secara musalsal seperti itu. Kemudian di antara syarat musta'ar, syarat barang yang dipinjam adalah kaunuhu muntafi'an bih. Ya, makanya dikatakan oleh Abu Syuja wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqai'ini. Ya, segala hal yang mungkin untuk dimanfaatkan boleh dipinjamkan, ya. Jadi harus ada manfaatnya. Ya, kalau misalnya meminjamkan apa yang tidak ada manfaatnya, ikhwan? Kalau meminjamkan buku jelas ada manfaatnya. Meminjamkan kecoa dapur rumah antum, gimana Habibi? Meminjamkan kecoa dapur yang di rumah antum, Rafi, gimana? Kan banyak tuh, ya? Nggak ada tuh? Nggak percaya, nah. Kagak ada. No pics hoax, ya. Meminjamkan kecoa dapur rumah antum, sah atau tidak? Sebelum kita bilang sah atau tidak, ini hanya orang gila yang melakukannya. Ya gimana dia minjemin kecoa dapur rumah?
Ya, Mas, ini ada kecoak nih Mas, mau minjem nggak Mas? Nggak ada orang kayak gitu. Selagi itu pula, apakah itu kecoak miliknya dia? Nggak juga. Itu nggak ada kepemilikan karena itu layan fa gitu. Meminjamkan, misalnya meminjamkan buku yang tenggelam oleh banjir dan seluruh tintanya sudah hancur. Boleh nggak? Bermanfaat. Iya, udah kering kok, udah kering. Terus nggak bisa dibuka lagi, udah nempel semua. Mas, Ustaz pinjam bukunya Ustaz. Buat apa? Buat tatakan. Sok, ada kasih. Oh, bisa ya. Bisa, bisa. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ya, jadi harus ada manfaatnya secara urf. Kemudian ala kulli hal kita langsung ma'a baqa'i 'aini. Jadi bendanya itu tetap, umumnya begitu. Sehingga nanti kembalikannya sesuai dengan apa yang dia pinjam. Jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Kalau misalnya manfaatnya berupa athar. Jadi manfaat itu ada yang berupa athar, ada yang berupa ain. Ada manfaat athariyah, ada manfaat ainiyah. Ada manfaat namanya manfaat athariyah atau manafi' athariyah, ada manafi' ainiyah. Apa bedanya, ikhwan? Athar itu kan efek. Dia lebih ke ma'nawi, ikhwan. Antum ketika minjem buku, manfaatnya baca kan? Athar dia ma'nawi ya. Ya, tapi kalau antum minjem kambing untuk antum perah susunya, itu bukan minjem namanya, minta susu kambing, ya kan? Makanya ditakyid oleh beliau, idza kanat manafi'u atharan. Boleh antum minjem sesuatu kalau manfaatnya adalah athar, bukan manfaat ain, bukan spending untuk benda tersebut, bukan menghabiskan benda tersebut atau ain darinya. Paham nggak? Ya. Itu seolah-olah begini apa? Dikatakan i'arah dalam masalah ini tidak sah. I'arah dalam masalah ini tidak sah menurut sebagian ulama. Karena ini bukan i'arah. Ini masuknya ke hibah. Kalau misalnya manfaatnya adalah ain. Ya. Masya Allah, gatal sekali ini dengan harap maklum lah. Ya. Ustaz pinjem sapi, Ustaz. Buat apa, Lui? Mau ada perah susunya. Anda pinjemin antum sapinya dan anak kasih antum susunya. Maka yang seperti ini sah. Faham gak bedanya, kawan? Anda pinjemkan antum sapinya dan Anda kasih antum susunya. Fadhal, ambil aja susunya. Mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab yang sangat ketat dalam ijab qabul. Makanya beliau-beliau ini ya lumayan strict lah soal kalimat ya. Kalau kalimatnya kalimat i'arah enggak sah. Kalau kalimatnya kalimat hibah sah. Tapi kalau dimasukkan ke dalam uruf kita susah. Susah. Contoh Pak Abu Ja'far numpang mandi di kamar mandi antum. Numpang mandi di kamar mandi antum. Berarti kan meminjamkan kamar mandi. Emang orang kalau pinjam kamar mandi gitu, dia diam aja gitu kalau dia nggak ngabisin sesuatu gitu. Hah? Ngabisin air. Airnya habis ya? Ada kan air yang dihabisin? Ada.
belum sabunnya, odolnya, gimana? Kalau diurufkan kita nggak bisa, kita nggak sah, harus dengan lafal. Saya pinjamkan, ana pinjamkan sat buat antum, ana pinjemin kamar mandi ana, dan ana hibahkan buat antum airnya dan sabun coleknya dan sabunnya. Ada bengong. Ini antum emang antum seorang faqih atau emang antum yang medit ini nggak tahu. Antum pelit jangan-jangan ini sampai dia sebut-sebut. Air disebut-sebut. Emang ana dikira di kamar mandi mau bengong apa mikirin antum? Ana kamar mandi kan emang mau BAB. Masa BAB terus ana harus supaya halal ini harus WhatsApp dulu. Abu Ja'far, afwan nih, boleh nggak anda minta airnya? Terus dia bilang, afwan Ustaz, anda tanya istri dulu, boleh nggak? Oh iya Ustaz, afwan anda hibahkan buat, nggak se-strict itu gitu loh. Kalau misalnya harus kayak gitu, ya repot beneran, repot hidupnya. Ya, pinjem motor. Emang pinjam motor antum ngapain pinjam motor? Ada nggak bensinnya habis? Ada lah pastilah. Kecuali kalau antum pinjam motor antum naikin tapi antum giniin terus sampai jauh. Pasti antum pakai. Starting udah kena itu. Jalan. Mau pinjam kemana lu? Anak pinjam Ustaz mau ke Depok. Masya Allah. Bensinnya gimana? Nah, anak kan nggak perlu kemudian bilang, anak pinjemin antum motor dan anak hibahkan antum bensin untuk 50 km saja. Akhirnya dia ngukur jalan 50 km. Gak bisa, ya kan? Gak bisa strict itu dah. Jadi kalau secara uruf peminjaman sesuatu itu udah ada spending yang ain di situ, maklum secara uruf, maka maklum. Maka al-'ada muhakkamah di sini. Al-'ada muhakkamah. Ikut kaidah tersebut. Nah, gitu. Kalau secara sudah terjawab buat bangsa. Siapa hamba Allah tersebut? Bondan Subodo. Bondan Prakoso. Oke. Berarti kalau pinjam pulpen sebenarnya nggak pas ya? Iya, pinjam pulpen. Minta cinta. Iya. Saat pinjam pulpen, saat ana pinjamkan pulpen, tapi ana tidak hibahkan tinta ini buat antum. Oh iya Ustaz, Fon, ana memang pulpen ini buat ana lempar kok keluar gitu. Gitu ya. Kemudian wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan wa muqayyadatan bimuddah. Diperbolehkan 'ariyah secara mutlak. Maksudnya secara mutlak waktunya, waktu pengembaliannya mutlak. Dan ini banyak terjadi di kehidupan kita, ya. Saat pinjam motornya sampai kapan wallahu alam enggak disebutkan. Ya. Maka ini mutlak boleh, sah, boleh. Ya. Kemudian wa muqayyadatan bimudah. Nah, boleh juga dan ini lebih baik muqayyah dengan mudah, dengan waktu. Mudah di sini apa ya? Enggak mesti sebutkan waktu gitu jam berapa, enggak mesti, atau hari apa. Kadang mudah ini jarak waktu gitu. Ya. Saat ada pinjam motor saat ya, tapi nanti kalau ada antum udah sampai balikin ya. Ya, ini muqayyad lebih mudah. Mudah ini lebih umum daripada tenggat waktu tertentu ya. Karena bisa dengan momentum, bisa dengan kejadian ya. Misalnya saat Anda pinjam buku ya, tapi nanti kalau misalnya Anda butuh buku ini ya, balikin ya. Nah, itu dengan mudah. Tapi mudah ini pun masih umum sekali. Wa hiya madmunatun 'ala al-musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Dan barang yang musta'arah tersebut madmunah, dijamin. Kewajiban jaminannya atas siapa? Orang yang meminjam, musta'ir, dia yang wajib menjamin. Maksudnya wajib menjamin apa? Kalau terjadi kerusakan disebabkan keteledorannya atau gimana, atau bukan enggak mesti teledor, oh ya dia rusak lah, maka dia harus menjamin sesuai dengan qimah, value. Di sini cuma biqimah, dengan value, nilai.
Berarti tidak harus dengan barang yang sama, ikhwan. Yang penting nilainya serupa. Tapi nilai tersebut biqimatiha yauma talafiha, di hari kerusakan barang itu. Gimana? Karena kadang-kadang barang itu kan harga bisa naik. Kalau antum ngerusakin motor Revo hari ini, ya, Anda punya motor Revo misalnya. Revo kan sekarang udah nggak begitu laris kan? Udah agak jarang lah. Nah kemudian dipakai Pak Niman untuk ke pasar. Dah fadol pakai Pak, Anda juga nggak pernah pakai untuk motor tersebut. Anda pinjemin buat antum. Ya, tiap hari beliau pakai. Akhirnya hari ini, qadarullah motor tersebut nabrak tiang listrik. Tiang listriknya hancur, motornya hancur, pengendaranya dari dulu udah hancur. Nah, kemudian motor tersebut kan harus dijamin ini nilainya. Beliau belum bisa bayar. Ustaz, afwan, berapa harga Revo sekarang Pak kira-kira? Yang bekas normalnya 4 juta mungkin, 3 juta? Enggak, anggaplah 4 juta lah ya hari ini. Ternyata pasca lebaran, habis lebaran nanti Idul Adha, Idul Fitri, motor Revo lagi trending karena dipakai sama presiden misalnya. Iya, presiden Sultan Keranggan dipakai presiden, jadinya trending. Maka nilai motor Revo yang bekas pun yang tadi 4 juta menjadi 50 juta. Anda datang lah, kok dengar kabar itu langsung datang ke Keranggan. Mana Pak? Revo. Waduh Ustaz, ya. Hancur. Berapa Ustaz? 4 juta Ustaz. Enak aja 4 juta. Revo sekarang berapa harganya Pak? 50 juta. Waduh kok bisa gitu Ustaz? Ya nggak bisa ya, emang udah harga segitu, balikin 50 juta. Maka pas saat itu Pak Niman buka kitab Kifayatul Akhyar. Ustaz kan di sini bilang al-mustahil biqimatiha yauma talafiha. Pada hari apa? Pada hari kerusakannya. Nah, hari kerusakan itu harga itu masih 4 juta Ustaz. Ya, Anda terus jawab apa kira-kira kayak gitu? Curang nggak Anda kira-kira? Enggak, soalnya bilang Pak Diman, Anda cuma nguji antum. Antum mengamalkan ilmu atau enggak? Alhamdulillah Anda bangga punya muridnya. Alhamdulillah ternyata enggak sia-sia Anda ajarkan Pak. Ayo sok 4 juta mana? Gitu. Walaupun dalam hati mangkel, kok diajarin waktu itu gitu. Ya, paham insyaallah. Khalas, ya cukup sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan ke khudh aqidatak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal? Masya Allah ini. Ya. Jangan dimatiin dulu lalu ya. Apa bayarnya itu 5 juta aja atau pertama itu salah ya kawan. Berhutang tidak menentukan apa berhutangnya, maksudnya bertahun-tahun nggak bayarnya, nggak ditagih atau gimana? Ya belum ada uangnya gitu misalkan. Jadi jangka waktu 5 tahun tuh. Kalau misalnya dari awal nggak ditentukan ajal musamma, maka ini salah walaupun hutangnya sah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma." Jadi kalau misalnya berhutang itu kudu ada penetapan ajalnya. Kapan bayarnya, kapan nagihnya gitu loh. Taib, anggaplah ini sudah ada waktu tenggat tagihnya, yaitu 5 bulan atau nyicil atau gimana lah. Tapi ternyata qadarullah sampai 5 tahun belum bisa bayar. Maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk menggantinya dengan qimah zaman membayar.
karena ini bukan kerusakan. Sebagian ulama membolehkan seperti itu, ya. Allahu a'lam.